Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrian Marino Wewengkang dengan NIM 073002100048. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah peralatan tambang. Jadi tugas UTS ini diberikan 3 soal, yaitu yang pertama, jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang kedua, jelaskan penggunaan dan siklus produksi doser. Yang ketiga, jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Kemudian pendapat pribadi bagaimana menentukan siklus operasi dari kedua jenis alat hidrolik tersebut. Kita langsung ke soal nomor 1. Yang pertama, jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang pertama, biaya. Menghitung biaya pengoperasian alat berat yakni bahan bakar, maintenance, spare part dari alat berat tersebut. Jadi, sebelum memilih peralatan tambang, eh, sebaiknya untuk menghitung pengeluaran biaya apa saja atau kemungkinan-kemungkinan biaya apa saja yang akan di-spend. Contohnya, bahan bakar, maintenance atau pemeliharaan mesinnya, kemudian spare part apabila terjadi kerusakan atau sudah umurnya, dan segala macam. Yang kedua yaitu fungsi. Mengidentifikasi alat apa saja yang akan diperlukan pada tahap penambangan. Eh, jadi sebelum memilih suatu peralatan, alangkah lebih baiknya untuk menganalisa apa saja, em, contohnya kayak daerah kondisi lapangan, apakah bersalju, berair, becek, kering, kemudian analisa material yang akan digali. Contohnya tanah kering, kondisi lapangan tanah kering, dan lahannya rata. Maka alat yang cocok untuk digunakan untuk mengeruk tanah tersebut yaitu eh, dozer beserta reapernya. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu produktivitas, menghitung seberapa banyak produksi yang diperoleh dalam waktu tertentu. Jadi intinya intinya dari ketiga jawaban ini, kata kuncinya yaitu efisien. Kenapa efisien? Agar eh, suatu per- eh, perusahaan pertambangan ini tidak mengalami yang namanya kerugian. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan penggunaan jelaskan penggunaan dan siklus produksi dozer. Jadi ada beberapa penggunaan dozer. Yang pertama, pembabatan lahan. Jadi dozer ini eh, mampu menjalankan fungsi clearing, seperti membersihkan lahan dan semak-semak, atau mengangkat sisa pohon yang sudah ditebang. Kemudian yang kedua, merintis lahan, penggalian tanah, angkutan jarak pendek. Seperti yang kita ketahui, ya, kita bisa lihat dozer ini memiliki bakat yang lumayan lumayan untuk mengangkut material yang dikeruk dengan jarak yang hanya pendek saja. Kemudian untuk yang kelima, menyebarkan material. Keenam, penimbunan kembali. Next, untuk siklus produksi doser. Siklus produksi doser yang pertama yaitu ada dosing, yaitu
Kemudian kedua reversing, yang ketiga itu gear shifting. Untuk dosing itu adalah waktu mendorong material. Reversing, waktu kembali mundur. Gear shifting, waktu ganti persneling. Nah, faktor yang mempengaruhi waktu siklus produksi dozer ini yang pertama ukuran unit. Semakin besar unit, semakin lambat siklus produksi dozer ini. Kemudian jenis material. Bila terdapat overburden yang besar dan jenis materialnya basah, maka berpengaruh pada lamanya waktu penggusuran. Dan yang terakhir itu keterampilan operator. Semakin bagus keterampilan operator dalam mengoperasikan unit, maka siklus produksi dozer ini akan lebih cepat. Kemudian berikut saya lampirkan contoh video pengoperasian dozer agar dapat lebih dimengerti lebih jelas lagi. Nah, tadi itu video singkat bagaimana penampakan dari pengoperasian dozer. Sebagai ada tambahan, kegunaan dari dozer ini juga dapat menjadi alat support untuk mendorong dari alat berat scraper untuk penambah tenaga dorongan dari scraper. Kemudian ada tambahan lagi dari yang kita bisa lihat di belakang dozer ini terdapat ripper yang gunanya untuk menggaruk tanah yang awalnya padat ini digaruk sehingga eh, tanah ini tidak padat. Ya, gunanya apa? Untuk saat pendorongan dozer atau dozing, tanah ini udah lebih gampang untuk didorong. Ada ripper, namanya ripper. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Jadi mekanisme penggalian serta perbedaan dari hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Sebenarnya dari kedua alat ini sama-sama menggali, namun apa yang membedakannya yaitu cara penggaliannya. Yang mana pada hydraulic hoe memiliki gaya gali seperti mencangkul, sedangkan untuk hydraulic shovel memiliki gaya gali menyeskup atau layaknya kita menggunakan sendok untuk makan. Next, berikut contoh fisik dari kedua hidrolik, yaitu hydraulic hoe dan hydraulic shovel. Yang mana hydraulic hoe ini bisa kita lihat bucketnya mengarah ke dalam. Jadi mekanismenya bisa kita lihat dia menggaruk ke dalam atau mencangkul. Kemudian hydraulic shovel bisa kita lihat bucketnya ini mengarah keluar. Jadi mekanismenya bisa kita bayangkan dia seperti kita menggunakan sendok untuk makan, scoop. Jadi itu perbedaan dari
mekanisme dan fisik dari kedua hidrolik tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pendapat pribadi bagaimana menentukan siklus operasi dari kedua jenis alat hidrolik tersebut. Menurut saya, siklus pengoperasian hidrolik keduanya sama karena sama-sama menggali. Hanya beda di kegunaannya. Untuk em, hydraulic shovel ini digunakan umumnya untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya. Kemudian untuk pengoperasian backhoe atau hydraulic hoe umumnya untuk penggalian saluran terowongan atau basement. Kemudian untuk siklus pengoperasian eh, hidrolik ini yang pertama yaitu digging atau menggali. Setelah menggali, material ini akan dihauling dan akan dumping. Biasanya dumping ini akan di dump truck. Setelah di dump truck, bucket ini kan kosong, di swinging atau diayunkan ke arah area yang akan di digging atau daerah yang akan digali. Kemudian masuklah ke tahap digging dan begitu siklusnya. Demikian presentasi tugas UTS saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Semoga eh, materi yang tugas ini dapat menambah wawasan dari para peserta yang telah menonton. Demikian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih.